Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. The Reds, Liverpool, terus menempel dengan ketat pimpinan klasemen Manchester City. Sama-sama mengemas 9 poin dari 3 pertandingan dan 3 kali menang. Start yang impresif dari Liverpool pada musim ini bersama dengan pelatih baru, pengganti Jurgen Klopp, Arne Slot. Mereka memenangkan 3 laga secara beruntun, bahkan 2 laga mereka akhiri dengan 3 poin itu saat tandang. Ini luar biasa bagi Mohamed Salah dan kawan-kawan. Dan kalau bicara soal Salah, lagi-lagi Salah membuat gol. 3 gol saat ini dalam 3 pertandingan secara beruntun, dan dia kembali ke rumahnya sendiri. Rumahnya itu adalah Old Trafford. Salah selalu terinspirasi atau punya kemauan besar ya untuk selalu berbuat yang terbaik ketika dia datang ke Old Trafford. Makanya ini seperti yang saya bilang tadi, ini rumahnya dia. Membuat gol-gol yang baik. 10 gol yang dia sudah buat ketika dia harus datang menjambangi stadion kebesaran dari MU. Dan lagi-lagi MU tidak berkutik. Ini kekalahan kedua secara beruntun setelah mereka bisa memenangkan melawan Fulham dengan susah payah di laga pertama di Old Trafford. Tapi kemudian mereka dihajar oleh Brighton dengan 2-1 dan sekarang bahkan lebih telak dengan 3-0. Membuat Erik ten Hag sebagai pelatih tidak tidur dengan nyaman. Sulit untuk bisa dikatakan bahwa dia akan tenang-tenang saja di Old Trafford. Posisinya pasti akan digoyang. Ya, dengan 2 kekalahan ini membuat MU itu keluar jauh dari posisi 10 besar di klasemen sementara IPL. Dan masih ada pertandingan-pertandingan ke depan lagi yang saya pikir akan lebih sulit ketika mereka sudah menerima 2 kekalahan di awal musim hanya dalam 3 pertandingan. Kalau melihat juga dari statistik, dari semua aspek yang terjadi, memang mereka sedikit lebih unggul dalam ball position, 53% lawan 47%. Tapi ini pun ya tidak menjamin mereka untuk bisa menang. Bahkan mereka tidak bisa membuat sebiji gol pun di hadapan publik sendiri melawan Liverpool. Tidak mampu menggoyak gawang Liverpool yang dikawal oleh Alisson Becker. 8 tembakan, 3 on target, sama seperti Liverpool. Dalam percobaan 11 tembakan dan 3 on target. Tapi Liverpool memanfaatkan 3 kesempatan on target itu untuk menghasilkan gol. 2 diantaranya dibuat oleh Luis Diaz. Pemain yang baik sekali, memulai juga kompetisi dengan bagus bersama dengan Mo Salah. Karena sebelumnya juga ketika mereka menang di Anfield, mereka saat melawan Brentford, itu 2 pemain ini antara Salah dan Luis Diaz saling berkontribusi. Nah, Salah dalam pertandingan ini itu selain mencetak 1 gol ada 2 assist. 2 assist dia layangkan terhadap Luis Diaz dan semua menghasilkan gol. Ya, dengan mereka bisa melepaskan ya saya pikir umpan-umpan yang sangat baik. Lini tengah yang terkontrol dengan bagus sekali, sulit diimbangi oleh Casemiro dan juga dengan Kobbie Mainoo, walaupun ada Bruno Fernandes juga membantu di sana. Ini sangat berat buat Liverpool, bahkan Casemiro membuat beberapa kesalahan, ada 2 kesalahan ketika coba untuk bisa membangun serangan tapi dipotong oleh pemain-pemain Liverpool. Salah umpan ke Gravenberch di gol pertama sehingga Gravenberch maju untuk bisa memberikan umpan kepada Salah sebelum Diaz menyundul bola. Juga bagaimana Luis Diaz bisa merebut bola dari kaki Casemiro di gol kedua ketika Luis Diaz membangun serangan kerjasama dengan Salah dan akhirnya ada gol di sana dengan tembakan kaki kanan menyusur tanah yang tidak mampu digagalkan oleh penjaga gawang MU Andre Onana. Jadi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh MU sepanjang pertandingan. Gol ketiga juga, kalau bisa dilihat, ya sebelum Salah mencetak gol hasil umpan dari Dominic Szoboszlai, itu Eli McAllister ya, mencuri bola di kaki Kobbie Mainoo. Dan akhirnya inilah petaka yang terjadi di gol ketiga ya, untuk bisa membuat Liverpool semakin nyaman dengan gol ini. Ya, kalau bisa dilihat sebenarnya MU sudah patah arang, sudah habis semangat ketika Luis Diaz membuat gol kedua. Ya, di babak pertama, saya pikir pertandingan ini sudah selesai bagi MU dan mereka sulit untuk bisa mengejar ketinggalan di saat Liverpool sudah unggul dengan sangat telak. Apalagi ketika Mo Salah bisa membuat gol. Jadi memang sangat berat kalau bisa melihat dari sisi ini. Ya, dari apa yang terjadi pertandingan melawan Liverpool di IPL. Dan mereka kalau bisa melihat Liverpool selain saya bilang tadi ada di peringkat kedua sama dengan hanya berselisih gol dengan City,
Nah, MU kita lihat, ya MU di posisi 14. Ya, 3 pertandingan, 1 menang, 2 kali kalah. Ya, jadi ini yang membuat mereka sangat berat dengan main 3. Ya, mereka masukkan 2, kemasukan 5. Dan bukan tidak mungkin Erik ten Hag semakin tersudut di sini dan akan lebih cepat meninggalkan Old Trafford. Kalau sampai pertandingan-pertandingan berikut lagi mengalami kekalahan demi kekalahan, ya akan berat bagi ten Hag untuk bisa bertahan di pertandingan selanjutnya. Sementara Chelsea dipaksa di kandang sendiri, digagalkan kemenangan mereka, ya sulit untuk bisa berbuat banyak. Mestinya mereka bisa mendapatkan poin saat menjamu Crystal Palace, tapi hasil akhir bagi tim asuhan Enzo Maresca ini hanya 1-1. Ya sayang sekali bagi Chelsea, sudah banyak membuang uang untuk bisa membeli pemain-pemain, tapi akhirnya mereka tidak impresif ya setelah kalah di pertandingan pembuka melawan City. Mereka memang sempat bangkit dengan mendesakkan 6 gol ke gawang Wolves, tapi akhirnya kembali ke kandang. 3 poin yang mereka harapkan itu buyar ketika Palace bisa menahan mereka. Ya, ini duel antara klub sesama London. Sementara Newcastle juga bisa memenangkan pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur dengan 2-1, dan ini suatu hal yang sangat bagus saya pikir, kebangkitan bagi Newcastle untuk terus bisa naik secara perlahan. Tapi yang menarik bahwa sampai pekan ketiga ini 2 klub yang diunggulkan, yang difavoritkan, City dan Liverpool, itu ada di atas. Ya, pertanyaannya apakah kedua tim ini yang kembali akan bersaing untuk bisa berpacu meraih gelar juara? Masih panjang kalau bisa dikatakan di sini. Jadi kalau bisa masih ada 35 match yang harus diselesaikan. Tapi kan sudah lihat dari start ini, kalau City sudah start bagus, sulit untuk City turun di posisi ketiga, keempat, karena mereka akan konsisten. Sama juga dengan Liverpool. Dengan kombinasi pemain seperti ini, saya pikir Klopp hanya meneruskan apa yang dilakukan oleh Jurgen Klopp. Ini pemain-pemain yang sudah matang. Ya, tidak ada lagi pemain-pemain baru kecuali dengan MU yang menempatkan Joshua Zirkzee di depan. Ya, untuk menggantikan Højlund yang mengalami cedera. Tapi kalau bisa melihat dengan komposisi MU juga, saya tidak yakin musim ini mereka akan terbang tinggi ya dengan 2 kekalahan ini. Di depan itu, di belakang Zirkzee ada Marcus Rashford, ada Garnacho, ada Fernandes, tapi berat saya pikir dengan kombinasi seperti ini. Liverpool yang bagus kalau saya bisa melihat, karena mereka musim lalu bertahan dengan pemain yang sama, chemistry-nya mereka sudah dapat. Salah, Luis Diaz, dan bahkan ada Jota di depan, ini sangat kuat. Dengan pelapis dia ada Darwin Núñez. Kalau Liverpool di tengah, ini yang bagus sekali. Dominic Szoboszlai, Gravenberch, McAllister, itu sangat bagus sekali. Dengan ada pelapis-pelapis mereka, ada Harvey Elliott, ya, Wataru Endo. Ini pemain-pemain juga yang oke lah sebagai pelapis. Jadi memang terjaga kesinambungan antara pemain cadangan dan pemain di starting 11 sangat oke bagi Liverpool. Ya semoga kita akan tunggu persaingan ke depan ya antara Liverpool dan City, tentunya dengan berhati-hati karena ada Arsenal ya yang bisa mengintip kedua ini. Jadi Arsenal akan kembali seperti pada musim lalu sebagai pesaing utama juga, di samping kuda hitam seperti Brighton yang mengawali start dengan bagus pada musim ini. Oke, dengan saya Bung Ropan untuk mereview ya, apa yang terjadi di IPL ya di pekan ketiga, di saat Liverpool clean sheet membantai MU di markas mereka dengan 3 gol tanpa balas lewat 2 gol brace yang dibuat oleh Luis Diaz dan 1 gol dari Mo Salah. Ciao.